Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di my channel saya, Putri Kirana Channel. Di sini saya menceritakan tentang dulu saya pernah di umur 7 tahun pernah mati suri ya selama 3 hari. Ceritanya itu saya baru saja dibawa pulang dari Kalimantan ke Jawa Timur. Di situ usia saya 7 tahun. Pas saya seminggu di kampung saya, di kampung ibu saya disuruh pergi ke tempatnya orang, dan saya memberi rujak ya, kalau orang khasnya orang Jawa kan rujak di Bakung Lor lah ibaratnya. Jadi Bakung Lor saya berjalan ke sana melalui bawahnya itu gimana ya, jalannya itu jauh banget gitu, jalan kaki, bukan naik motor, bukan naik sepeda ya. Nah itu setiap di pagi hari saya di pagi hari itu pergi ke sana. Pas waktunya itu hari Jumat. Di situ saya ada pengalaman dan saya pergi ke tempatnya orang. Orang itu kalau di orang Jawa namanya Bubayan ya. Bubayan sama Babayan. Bubayan dan Babayan ini menjual rujak dan sangat laris banget di sana. Dan akhirnya saya pergi ke sana, saya beli rujak. Nah, pas saya masuk ke rumah Bubayan tersebut, saya melihat sosok itu besar banget gitu di rumahnya. Besar tapi ada tanduknya. Seperti muka-mukanya itu iblis ya. Nah, di situ beliau ini memelihara tuyul. Saya tidak perjelas namanya ya, karena ini privasi. Nah, di situ saya habis pulang dari rumah tersebut, saya beli makanan, saya pulang dan melalui pohon bambu ya, banyak banget itu, panjang banget, di tempatnya itu sangat angker. Dan di situ saya habis pulang, saya mau makan, terus saya tuh pingsan, nggak tahu pingsan. Terus beliau ini, kakek saya ditanya kenapa bisa sampai pingsan gitu kan. Dan saya tiba-tiba tidak merasakan kenapa saya pingsan dan ada apa dengan saya gitu. Dan akhirnya saya pingsan dan dipanggil dokter, sampai sore itu pingsannya ya kan. Dokter itu bilang seperti ini, maaf pak, cucunya bapak meninggal katanya. Dan saya itu gini ya, keluar dari badan saya melihat kok saya ada dua gitu, ada dua. Saya bilang seperti ini, kok saya ada dua gitu, kenapa, saya bilang. Terus di situ ada cahaya putih itu menerangi saya, dan saya itu seperti terbang gitu ya, terbang nggak tahu ke alam mana ya. Saya pun kurang paham ya, alamnya tuh bagus banget, dan di situ tersedia buah-buahan dan sejenisnya gitu. Dan di situ saya ketemu orang yang berjubah putih, pakai tudung putih, dan mukanya itu bersinar. Beliau ini berbilang sama saya, kamu belum saatnya mati gitu ya. Dan saya putar-putar, pusing-pusing dari area situ, kok sini saya nggak pernah melihat ini di dunia manusia, saya bilang. Orangnya di sini cantik-cantik, putih-putih semuanya, pakai baju putih. Saya bilang gitu. Oh, ternyata saya itu bukan di alam manusia ya, tapi saya nggak tahu. Tempatnya indah, sejuk, banyak bunga-bunga, dan pohon-pohonnya itu sangat bagus banget. Dan di situ saya berpikir, apakah saya sudah mati? Apakah saya sudah meninggal, atau kenapa saya harus ada di sini? Dia bilang gini, beliau ini bilang sama saya, kamu belum waktunya mati nak. Kalau kamu belum waktunya kamu datang ke sini. Kamu kenapa datang ke sini? Saya tidak tahu. Saya kenapa datang ke sini? Itu pas saya berusia 7 tahun ya. Habis pulang dari Kalimantan,
Dan saya itu tidak sengaja jalan lah ibaratnya, saya jalan. Pas saat saya mati suri itu saya jalan-jalan, arwah saya kan keluar dari badan saya, rohnya kan keluar dari badan saya melihat badan saya, kenapa saya jadi dua gitu. Terus akhirnya saya pulang, kakek saya takut, kakek dari ibu saya. Nah dia bilang kepada dokter, kalau cucu saya hidup lagi, sehat lagi seperti biasa, saya kasih pisang 1 tandan, pisang hijau. Dan pisang hijau ini di belakang rumah saya ini tumbuhnya itu subur. Dan di situ banyak keanehan, setiap malam banyak bunyi-bunyi lah kayak gitu. Dan setiap malam itu pintu jendela itu diketuki semuanya, tapi di luar nggak ada siapa-siapa. Nah pada saat saya meninggal itu, mati sore itu, kakek saya itu disarankan sama kiai, cucu kamu ini dibawa sama roh katanya gitu. Nah sebelum saya sesudah pulang itu kan saya nggak terasa kan, saya itu melihat sosok yang besar, terus ada tanduknya gitu, seperti tanduk kambing ya, tanduk kambing ke depan gitu. Saya pikir seperti ini, kenapa sih, saya bilang. Terus saya bilang saya nggak mau. Sebenarnya sih kata orang sih rumah tersebut banyak menelan korban ya. Orang yang menjual itu dia memiliki banyak hal-hal goib di rumah dia. Tapi kan saya sudah merasakan kan, pas saya masuk itu rasanya panas, jadi saya rasanya nggak nyaman, saya pengen pulang gitu. Dan saya setibanya pulang saya pingsan. Nah seperti itu, pingsan selama 3 hari. Terus kakek saya bawa ke dokter, terus dideteksi saya sudah meninggal. Dan di situ saya itu tak terasa ya, di sana itu sudah sampai 3 hari, tapi kakek saya itu sudah menguburkan saya. Dan kakek saya ini percaya kalau cucu saya itu masih hidup, dia bilang gitu. Terus kakek saya berpesan, selepas saya sudah sembuh, saya diambil balik dengan orang, nggak tahulah siapa ya, saya pun nggak bisa mengatakan yang beliau ini siapa. Dia pakai kalungnya pakai taring, terus dia itu ikat kepalanya itu ada parungnya, seperti parung burung enggang lah kalau di Kalimantan, burung enggang. Terus saya bilang gini, beliau ini siapa dan kenapa mengantar saya, kamu sudah lama di luar, dia bilang gitu. Terus akhirnya beliau ini hantarkan saya pulang, roh saya pulang ke tempat jasad saya. Dan akhirnya saya bilang gini, kenapa saya harus pergi dari badan saya bilang, kamu nggak apa-apa, kakek itu bilang seperti itu. Kamu baik-baik di sini aja, kamu jangan kesana kesini, kamu tadi dibawa roh sejenis kayak iblis gitu, dan saya menyelamatkan kamu gitu. Saya jalan-jalan, saya belum masuk badan itu. Terus akhirnya saya melintasi jembatan, dan jembatan itu banyak manusia yang dibuang dari atas jembatan, banyak yang ada kepalanya nggak ada. Terus lagi pokoknya pengalaman yang sangat mengerikan ya, mati suri, rohnya keluar dari badan. Dan akhirnya saya melihat ada apa ini. Terus kakek tersebut bilang gini, itu adalah untuk membuang orang yang tidak bagus gitu bilangnya. Terus ini orang punya masalah apa dan kesalahan apa, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu, ya dia di dalam dunianya itu punya masalah yang sangat darurat gitu. Dan saya bilang gini, masalah apa kek? Ya masalah manusiawi, namanya juga manusia, dan dia memiliki kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sampai meninggal gitu, sampai meninggal. Terus saya bilang gini, kek, terus ada satu sosok yang putih, pakai baju putih itu kenapa? Dia mau ditumbalkan gitu. Tapi di alam yang berbeda itu
saya berpikir maksudnya ditumbangkan itu gimana, ya sejenis kayak kamu gitu, untung aja kamu saya selamatkan gitu. Terus saya bilang alhamdulillah kalau kakek menyelamatkan saya terima kasih, suatu saat kamu akan bertemu saya lagi katanya gitu, tapi entah kapan, di suatu tempat katanya gitu. Dan akhirnya beliau ini cerita, nanti saya ketemu kamu di saat kamu mau jadikan tumbal yang kedua kali, dia gitu. Dan saya pun juga nggak paham ya kenapa gitu. Terus akhirnya saya udah jalan-jalan lama itu, perasaan saya itu 1 hari, ternyata 3 hari, dan saya balik ke badan saya. Terus kakek saya bilang, badan masuk ke badan saya, rohnya kan masuk ke badan saya, ke jasad saya. Saya bilang, kakek ini, kamu kemana? Kok kamu udah 3 hari? Hah? 3 hari? Saya bilang, iya kamu 3 hari nggak ada di badan kamu katanya. 3 hari nggak ada di badan kamu katanya gitu. Akhirnya, wah iya saya memang 3 hari, kayaknya saya 1 hari saya keluar dari badan saya. Kamu dinyatakan mati. Tapi alhamdulillah kamu balik lagi. Dan di situ kakek saya itu memberikan ke dokter itu, bilang seperti ini, gue punya nazar ya, bilang seperti ini, kalau anak saya, cucu saya hidup kembali, saya kasihkan tandan, satu tandan kelapa, pisang hijau, dan pisang hijau itu pisang Ambon ya, atau pisang raja lah bilangnya gitu. Dan ini ya memang sih di Jawa ini posisi saya kan pulang di Jawa, kan ditaruh di Jawa saya dulu sama ibu saya. Pisang raja ini dia mahal dan pohonnya itu penuh dengan mistis. Nah di situ beliau ini bilang, kamu tadi jalan dari mana katanya gitu kakek saya. Saya tadi itu jalan beli rujak, saya bilang, tempatnya si itu, si B itu, saya bilang. Iya memang di situ terkenal, memang mengambil tumbal gitu bilangnya. Terus saya bilang, dan akhirnya saya sembuh, dan baju yang saya pakai ini saya buang, saya larungkan gitu. Kata kakek saya suruh seperti itu. Terus bilang gini, nak, suatu saat kamu akan melihat sesuatu yang tidak pernah kamu lihat, dia bilang gitu. Kakek saya bilang, dan kakek saya itu sudah almarhum ya. Beliau ini mengisahkan banyak-banyak sesuatu yang saya tidak tahu. Terus dia bilang seperti ini sama saya, suatu saat kamu akan bahagia, bilang gitu. Tapi nggak tahu kapan, umur berapa kamu bahagia, dan kamu umur berapa kamu bisa melihat sesuatu yang tidak wajar bagi manusia, katanya gitu. Kakek saya itu bilang seperti itu. Dan kakek saya ini sehabis saya meninggal itu, dia itu hati-hati gitu. Jadi melarang saya jalan ke sana sini. Dan setibanya roh saya masuk ke dalam badan saya itu terasa gimana ya, udah rasanya tuh sejuk banget gitu badan saya itu. Dan setidaknya itu saya cerita sama kakek saya baru melihat orang yang dibuang, yang dari jembatan tersebut dibuang secara sukarela gitu kan, dilempar gitu. Tapi kan nggak tahu, saya nggak berani melihat ke bawahnya ya, saya cuma lihat orang dibuang aja gitu. Terus kakek saya bilang seperti ini, kamu itu udah masuk di bawah alam goib katanya gitu, kamu menembus 7 lapis katanya. Dan saya tadi itu ketemu sama seseorang yang pakai ikat kepala, ada yang pakai ikat kepala, ada yang pakai berjubah putih, terus bertudung putih, dan itu mukanya itu bersinar gitu sama kakek saya. Saya bilang, oh kamu kebetulan itu gitu, kamu sangat luar biasa bisa bertemu dengan beliau katanya. Dan saya itu melihat saya bilang sama kakek saya melihat orang itu tanpa, dia ada orang tinggi berjubah hitam, dan dia itu melempar manusia gitu.
tapi nggak tahu apa kesalahannya. Saya mau nolong, saya nggak bisa, kayak terpental gitu kan, bukan tempatnya, bukan areanya gitu. Terus saya setibanya itu, dan di situ saya banyak, sehabis pulang dari orang saya balik ke badan saya itu banyak mengalami hal-hal aneh yang tidak wajar gitu. Yang tidak wajarnya itu, saya umur 12 tahun, saya itu mengembala kambing ceritanya. Nah, saya sebelum sekolah SMP ya, saya sekolah SMP, hari Jumat itu saya mengantar teman saya. Jauh kan, naik motor 3 orang. Dan hari Jumat itu, tempat itu sangat gimana ya, sebelahnya itu kuburan. Saya lalu itu kuburan. Saya tanya, ini mau kemana? Saya bilang, teman-teman saya itu. Pulang, saya antar teman saya. Nah, itu tuh ada sekelebatan. Naik motor itu kan kencang kan, kencang banget itu. Kuat banget aku naik motor. Terus, nah di depan itu ada sekelebatan kayak manusia. Saya berhenti mendadak gitu. Dan teman saya ini, dua orang ini, yang saya panggil aja si Anis ya, sama si Dewi. Si Dewi ini dan si Anis ini terpental. Saya tuh nggak sadar ya, dan keadaan tuh nggak sadar ya. Tapi kaki saya itu menancap di pohon, dan pohon itu baru saja dipotong dan masih lancip. Dan kaki saya ini tertancap. Motor saya masih di dalam tangan saya itu. Dan akhirnya saya tarik, saya bilang, "Bang, jangan tolong saya. Kalau abang tolong saya nggak bisa jalan." Padahal itu pakai baju seragam sekolah dan bergelumuran darah dan roknya tuh sobek. Dan semua orang itu takut, ini kenapa gitu kan. Orang ini bilangnya gini, kok saya tolongin nggak mau, bilang gitu. Saya bilang, "Bang, kalau abang tolongin saya nggak bisa bangun dan saya nggak bisa apa-apa." Itulah keganjalan yang pertama kali sehabis saya meninggal itu, dalam 3 hari itu. Dan di situ saya pulang, saya sudah habis ngantar teman saya, si Dewi sama si Anis ini pulang ke rumah. Dan saya berpesan sama kakek saya, "Kek, saya mau ngembala kambing," saya bilang. "Iya nak." Tapi kakek saya udah tahu mau firasat yang tidak bagus itu, dia sudah tahu. Dia bilang, "Kek, saya mau pergi ke ngembala kambing dulu," saya bilang. Dan dibilang, "Hati-hati, nanti ada sesuatu yang akan kamu datangi kamu," bilang gitu. "Apa itu kek?" "Ya nanti lihat aja," bilang gitu. Dan akhirnya kakek saya lihat motor saya lecet, yang depan itu lecet. "Itu kenapa?" "Nggak tahu," saya bilang. "Kok kaki kamu berdarah, kenapa?" "Nggak apa-apa," saya bilang. Saya takut kan, kakek saya itu marah-marah. Terus akhirnya pergilah saya mengembala kambing jam 1 siang, mengembala kambing. Dan kambing saya ini masuk ke tebu-tebu, pohon tebu ya, masuk ke kebun tebu. Dan sebelahnya itu ada kebun seperti kacang monyet. Nah, di situ. Dan di sebelahnya itu kacang monyet kan. Kambing saya nggak masuk ke situ. Dan seorang mandor ya, mandor gitu, marah-marah sama saya. Padahal kambing saya nggak masuk ke situ. Dan beliau ini kalap ya. Kalap itu istilahnya nggak ingat lah. Ambil batang tebu itu 5 batang, baru dipotong itu, potong. Dan di bawahnya itu ada serabutnya, itu banyak tanah. Dan tiba-tiba dipukulkan ke saya tanpa ada salah saya apa gitu kan, dipukulkan ke leher saya sini. Tapi saya bilang, "Panas," bilang gitu. Dan orangnya itu, "Awas kamu," katanya gitu. "Awas kamu kalau kamu ngulangi lagi." "Bukan kambing saya, Pak," saya bilang. "Itu kambing orang."
kenapa bapak nggak mau nyari orangnya, kenapa nyari saya, itu bukan kambing saya di sana, saya bilang. Dan akhirnya beliau ini malu bahwa itu bukan kambing saya yang makan tanaman tersebut. Dia malu, pergi. Terus dikejar, namanya Mas Catur ya, panggil aja Mas Catur ya. Dia datang, kamu nggak apa-apa, kenapa dek, katanya. Nggak apa-apa, wah tadi tuh kalau manusia biasa mungkin mati, katanya gitu. Leher kamu dipukul sama itu pohon tebu yang masih muda gitu kan, masih banyak, baru dipotong gitu kan. Terus ada seratnya, itu ada ada tanahnya, masih baru diambil gitu kan. Bukan ke kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, pada keadaan kaki saya ini berdarah terus, tapi tidak merasakan bahwa saya itu sakit, nggak merasa, cuma panas saja. Dan setibanya saya mendengar orang yang memukul saya itu masuk rumah sakit. Sampai sekarang itu di tahun 2003 ya, 2003. Dan 2003 itu ya 2003, sekitar 2003. Dan saya nggak merasakan apapun, sakit juga enggak. Dan hal aneh-aneh yang saya pikirkan ya di atas batas normalnya manusia gitu, dibukul tapi nggak merasa sakit gitu. Padahal saya nggak memakai apa-apa, dan saya tidak pernah memakai sejenis barang-barang yang antik kayak gitu, nggak pernah. Saya rajin sholat dulu, terus kalau hari Jumat itu sering bantuin orang tua. Dan di situ keanehan lagi sih, kenapa di saat saya dipukul saya nggak merasakan sakit, malah orang yang memukul saya sakit. Sampai sekarang 2003 sampai 2023 ini dia masih sakit, dan dia tidak merasakan rasa seneng atau sembuh kayak gitu, keadaan sembuh gitu. Dan akhirnya di situ banyak keganjalan. Apakah itu hikmah dari saya meninggal dalam 3 hari tersebut dan melalui rintangan yang sangat luar biasa gitu. Dan akhirnya saya menikah tahun 2006. 2008 saya pergi ke Malaysia. Nah, di situ ada keganjalan. Saya kerja di rumah tangga dan berserta restoran. Di situ saya kerja di bukan orang Kristen, Buddha ya. Jaga seorang anjing. Anjing itu galak, sama semua orang galak, tapi sama saya enggak. Saya rawat dia. Saya ngerawat kakek, ngerawat rumah, ngerawat restoran, terus ngerawat seekor anjing, kebun. Saya layan sendiri. Nah, di situ kakek tuh bilang, saya ngemijitin kakek umur 70 tahun. Dibilang gini, nak, kamu mau nggak saya nikahi? Saya bilang, kek, saya itu sudah punya suami, dan kakek ini sudah saya anggap kakek saya sendiri. Dan 3 bulan kakek saya meninggal, dan kakek saya bilang gini, suatu saat kamu akan hidup bahagia nak, kamu orang baik, hanya kamu yang bisa ngerawat saya. Dan keanehannya itu di rumahnya itu banyak sesuatu yang tidak wajar gitu. Kalau dia sembahyang, saya ikut sembahyang ya. Minum tehnya orang Cina yang dibuat sembahyang itu, terus lilinnya orang meninggal itu saya ambil, dan itu nggak wajar gitu. Dan di situ saya kabur 6 bulan itu saya kabur. 3 bulan kakek saya meninggal, 3 bulan lagi saya kabur. Dan saya kabur itu saya pergi ke sentral area Malaysia, area Kuala Lumpur ya. Nah, di situ saya bekerja di India Tamil. Bekerja di situ saya selama 3 bulan itu tidak digaji. HP saya disita, paspor saya disita, semuanya disita semuanya, nggak ada yang satu pun, cuma baju aja yang nggak disita. Di situ saya kerja. Dan majikan laki-laki ini suka sama saya, padahal laki itu Om India Tamil. Dia suka sama saya, tapi saya bilang, kamu ada istri, saya nggak mau sama orang Malaysia, saya bilang gitu. Dan akhirnya beliau ini kecelakaan.
kecelakaan, kakinya itu lumpuh, nggak bisa apa-apa, dengan tangannya lumpuh. Dan istrinya marah-marah sama saya, menuduh saya itu selingkuh sama suaminya. Terus saya dituduh mencuri. Ya dituduh mencuri, saya tuh nggak terima dong. Saya nggak mencuri, orang saya 3 bulan nggak digaji. Dan akhirnya saya ini dianiaya sama majikan India saya ini, dia Tamil ini. Saya disekik. Terus pisau pemotong daging itu ditancapkan ke kursi, mau dibunuh saya, mau dipotong. Tapi anehnya gini, saya dicekek tapi kok nggak mati gitu, malah dia orangnya terpental gitu. Dan keadaan saya dianiaya itu pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan saya berniat sama orang sebelah ini ngomong, "Dek, kamu kabur aja, kamu percuma hidup di situ, kamu bekerja di situ nggak akan dibayar," katanya gitu. "Kamu nggak akan dibayar sama sekali," katanya. Terus saya berpikir, saya nggak ada uang, saya mau kabur. Dan keadaan celana saya banyak darah, baju saya banyak darah. Saya sama sekali satu helai pun nggak ada baju ya, saya lari itu. Nggak bawa baju, nggak bawa makanan atau uang, nggak ada. Saya masuk ke masjid. Masjid itu banyak orang Pakistan, orang Islam, Pakistan Islam ya. Orang Indonesia Islam. Saya bilang, "Saya minta tolong Pak, saya pengen bekerja," katanya gitu. "Kamu ada paspor?" katanya. "Nggak ada, saya nggak ada paspor, nggak ada permit, nggak ada sama sekali, visa nggak ada." "Kamu jadi orang kosongan?" "Iya." Dan akhirnya saya dibawa ke kedutaan Malaysia. Dan disitulah saya diajari sholat, berpuasa, baca Al-Quran, dan sejenisnya. Dan saya nggak tahan, karena saya mau dibawa pulangkan ke Indonesia kan. Sedangkan saya masih 6 bulan di Malaysia gitu. Dan saya akhirnya nggak mau dipulangkan. Saya bilang sama orang kedutaan, saya siap menanggung apapun yang terjadi, saya bilang. Dan ada laki-laki, dia tuh suka sama saya. Tapi sukanya itu bukan suka secara manusia ya. Saya diajak tidur gitu. Saya bilang, "Nggak mau. Kamu itu punya otak nggak sih?" Saya bilang. "Saya punya normal nggak sih? Kamu ada moral nggak?" gitu. Sedangkan saya ini orang susah, kenapa kamu perbuat susah gitu kan. Dan akhirnya saya lari ke Negeri 9. Ke Negeri 9 saya kerja selama sebulan, saya kabur lagi. Saya pergi lagi ke KL, ke tempat ibu angkat saya itu. Ternyata saya di situ mau dijual sama orang Medan. Dan saya bilang, "Pak, suatu saat kalau kamu menjual saya, kamu masuk penjara," saya bilang. "Dan anak-anak kamu kasihan," saya bilang. Ternyata benar. Dan di situ tuh banyak keanehan. Saya ditangkap polisi bukannya saya di penjara, enggak, diajak-ajak ke KFC. Anehnya itu. Terus akhirnya saya dijual ke tempatnya orang Medan, saya mau dijadikan pelacur. Nah, teman saya yang namanya Mbak Ainun ini datang, bilang tanya gini, "Dek, ngapain kamu kesini?" "Nggak tahu, saya suruh bekerja di sini, katanya gaji 1.500 katanya. 1.500 ringgit," saya bilang. "Kamu tuh dibohongi," gitu. Nah, dibohongi kalau kamu tuh mau dipekerjakan, padahal kamu mau dijual. "Ya udah, kamu ikut saya," saya bilang. Saya ikut ke rumah kakak saya Ainun ini, orang Batak ini. Saya datang ke rumahnya. Dan di situ rumah kakak saya itu dilempar lah, ibaratnya diterjang pakai kaki. Sampai rumahnya itu hancur ya. Saya pergi ke Sungai Buloh, saya kerja. Terus kakak saya ambil. Dan di situ ada keganjalan. Keganjalannya apa? Di tempat kakak saya itu banyak orang bunuh diri, menjatuhkan diri dari balkon. Dan saya dengan santainya saya itu jalan-jalan gitu, tanpa takut. Di situ saya mengetahui bahwa ada sosok kuntilanak. Dan dia bilang, "Saya minta tolong." Padahal orang lain yang bisa melihat.
dari saya dia minta tolong, saya menolong dia, saya kasih Al-Fatihah lah, saya bacakan doa. Habis itu saya pergi ke Sungai Buloh kerja di sana. Kerja di sana itu saya dijebak pakai heroin, dan saya nggak tahu kalau itu heroin. Saya pura-pura aja nggak tahu. Ada 6 kantong itu sebanyak heroin itu banyak banget ya. Satu botol itu berapa sudah isinya. Dan itu teramat 4 karung. Plastik, karung-karungnya merah itu loh, plastik hitamnya tuh besar itu. Saya pagi-pagi tuh membersihin ruangan gitu, dan saya mau buang kok ada banyak sampah memang. Dan di situ saya itu ditangkap sama polisi, dan saya nggak jadi ditangkap, cuma dilepasin di jalan aja tanpa ada uang, tanpa apa-apa. HP disita, semuanya disita, saya bilang. Dan akhirnya bos saya ini udah ketakutan, dan bos saya bilang, kamu nggak apa-apa, kamu nggak dimintain apa-apa. Enggak, saya bilang. Dan akhirnya saya punya rumah daerah Sungai Buloh juga, dengan Bidara 2. Dan di situ banyak orang bilang, di sini banyak hantu katanya. Saya nggak percaya, saya datangi saja. Nah benar, di situ ada hantu yang kepala doang, yang ada orang gantung diri dan sejenisnya. Itu tengah malam jam 2. Dan akhirnya polisi itu ngelihat saya tuh kayak nggak ada orang, jadi nggak kelihatan kalau saya ini ada gitu. Jadi dia mau menangkap orang, tapi dia nggak jadi menangkap karena nggak melihat saya, padahal saya ada di situ. Anehnya situ. Nah, akhirnya nggak jadi. Itulah dari saya, pengalaman saya selepas meninggal itu selama 3 hari. Ya seperti itu, meninggal karena tidak wajar dan kembali dan melalui kejadian yang aneh-aneh yang di luar nalar manusia ya. Dan di situ saya ini bingung, kenapa kok tidak jadi gini. Katanya saya orang spesial, katanya spesial nanti buat nolongin orang. Dan akhirnya saya bisa menolongin orang. Jadi di Malaysia itu saya pergi ke daerah Milawati, saya kerja di sana. Dan di situ ada seorang karyawan, bukan karyawan ya, customer lah. Customer itu di situ makan minum, dia curhat sama saya, dek saya itu punya usaha gitu. Usaha apa bang? Tapi usaha saya ini bangkrut dengan tidak wajar katanya. Dan bilangnya gini, saya minta tolong boleh nggak dek katanya. Minta tolong apa bang? Ini hal-hal yang tidak masuk nalar, maksudnya goib. Saya bilang iya. Saya coba bang, saya lihat, saya bilang, saya pijet tangannya, lehernya, semuanya sebadan ini saya pijat. Nah, enak dek katanya, kepala abang sering sakit kah? Saya bilang iya. Dan beliau ini orang Melayu dan dia mempunyai restoran dan laundry dan selain lainnya, dia itu orang kaya. Itu minta tolong sama saya, tolong dek bantu obatin saya nggak bisa bang, coba aja katanya. Dan di pertama kali saya pijat, saya bacakan Al-Fatihah dan saya ruqyah. Ternyata besoknya itu beliau ini muntah darah dengan ada paku, ada silet, dan ada rambut di dalam darahnya itu, kan muntah kan. Terus beliau ini datang hari Jumat, dek makasih ya katanya. Makasih apa bang katanya. Maka kamu nolongin saya jadi muntah kayak gini, jadi semua keluar katanya. Saya bilang gini, bang abang itu ada pesaing ya, saya bilang. Sengaja untuk menghancurkan abang, saya bilang. Iya dek, kok adek tahu katanya. Ya saya nggak tahu bang, sebenarnya saya nggak tahu, kelihatan dari mata saya gitu. Oh iya kah gitu. Dan orang Malaysia ini taunya saya ini orang Jawa, bukannya orang Jawa saya ini. Saya pura-pura jadi orang Jawa karena orang Dayak itu kalau di Malaysia itu dimusuhi, kalau di Kuala Lumpur itu dimusuhi gitu loh, kan nggak suka gitu kan.
Dan akhirnya saya bekerja di Melawati di salah satu gedung dan memiliki dua toko. Di toko satu saya melihat kepala manusia yang terbang di atas komputer. Wah, saya bilang aneh banget sih. Kok ini memang tempatnya gelap sih ya. Ada kepala jalan sana sini. Saya bilang terbang sana sini. Saya bilang orang-orang ini nggak tahu kah? Aku bilang coba diterangin, saya bilang dia kasih lampu biar aku dekat, biar dia lihat. Nggak ada sama sekali yang tidak melihat, jadi tidak melihat penampakan tersebut. Saya bilang bos di sini ada hantu, saya bilang. Orang-orang itu bilang gini, memang dek ada hantu di sini, bos kamu nggak tahu, bilangnya gitu. Padahal bos saya itu India, Cina, Melayu, nggak ada sama sekali tahu. Saya menjaga di situ selama 3 hari ya, part time lah. Akhirnya kok kamu tahu? Ya saya nggak sengaja, saya bilang gitu. Dan di situ ada orang kesurupan, dan kesurupannya itu bilang ini itu katanya gitu. Tutup ini warung katanya gitu. Bilang kenapa harus ditutup? Saya bilang apa salahnya? Jangan, bos ini sudah membunuh orang katanya gitu kan. Saya nggak percaya. Saya tanya dengan detail, ternyata iya benar, bos saya India itu membunuh orang. Kenapa sih selepas saya meninggal selama 3 hari itu saya bisa melihat sesuatu yang tidak saya inginkan gitu. Dan di situ juga saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia ke Kalimantan. Dan saya ke Kalimantan itu balik lagi ke Kalimantan ya. Kalimantan Timur itu saya ikut ibu angkat saya dengan bapak angkat saya. Tengah malam itu bapak dengan ibu saya ini ke hutan. Di hutan saya ditinggal sendiri sama anak saya nomor ketiga itu. Dan di situ tuh nggak ada orang siapapun, cuma saya dengan anak saya doang. Dan di situ tuh ada sosok besar hitam, cuma matanya aja yang merah, mulutnya aja yang pakai taringnya atas bawah. Dan di situ saya bilang, kamu jangan nakut saya, kalau kamu berani nongol depan saya bilang gitu. Ternyata sosok itu baunya itu kayak ubi bakar gitu loh, singkong bakar. Wah ini jelas-jelas genderuwo ini, aku bilang, kenapa gangguin saya? Nah diceritakan rumah itu tuh jalan menuju alam gaib, rumah itu perseberangan lah gitu, tempat-tempat hal-hal yang aneh. Dan saya itu dibilangnya sama orang di belakang itu ada selalu penampakan pocong katanya. Dia nggak percaya sih, saya belakang rumah. Dan benar ternyata di sebelahnya pohon pisang itu memang ada. Dan di situ saya tanamin bambu kuning dan akhirnya dia pergi. Dan setelah itu seminggu ke depannya saya sendiri di rumah lagi. Dan saya nggak tahu ya itu apa, itu kepala sama berodotan semuanya seperti usus, hati, dan jantung semua keluar. Loh, ini bukannya kuyang, aku bilang. Aku kejar itu, anak saya tinggal di rumah. Kejar saya bukan sama ibu sebelah. Saya kejar itu, kemana larinya? Oh ternyata ke hutan, saya nggak jadi kejarnya. Dan akhirnya saya selepas itu saya mikir, saya bacakan doa aja lah rumah saya biar nggak didatangi lagi, saya bilang. Banyak hal-hal aneh yang tidak sewajarnya gitu kan. Dan akhirnya saya bacain doa, makhluk-makhluk tersebut itu sudah nggak datang lagi. Karena makhluk-makhluk kalau di dalam rumah itu bisa memicu kericuhan di rumah, seperti bertengkar, sakit-sakitan, seperti itu. Seperti itulah akhir cerita saya tentang misteri meninggalnya saya selama 3 hari dan pengalaman-pengalaman yang sangat mistis. Semua saya alami. Jangan lupa like, subscribe channel saya,
my channel Putri Kirana Channel. Jangan lupa saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tingkat tawai.